Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Coach Sandy. Di video ini saya akan membahas tentang rutinitas sebelum tembakan. Jadi jika kita pernah melihat pemain hebat bermain bola 8 ataupun bola 9, salah satu hal yang mereka semua miliki adalah rutinitas sebelum tembakan yang sangat konsisten ya. Rutinitas sebelum menembak ini penting bagi mereka yang bermain di level tinggi. Dan ini juga adalah periode antara tembakan di mana mereka menganalisis meja, membuat rencana permainan, mengecok tip mereka, menentukan kecepatan dan putaran cue ball, dan membangun stance mereka di sekitar garis tembak. Dan ini adalah salah satu bagian dari permainan yang benar-benar memisahkan pemain top dan pemain amatir. Agar teman-teman mencapai level yang lebih tinggi, kita harus menerapkan rutinitas sebelum tembakan yang konsisten dan efektif ke dalam permainan kita. Nah, sekarang mari kita periksa beberapa elemen dari rutinitas sebelum menembak. Simak sampai selesai. Nah, jadi di sini kebetulan sedang ada Bang Anwar lagi latihan. Nanti kita akan jadikan Bang Anwar ini sebagai talent. Jadi saya akan jelaskan dan Bang Anwar akan mempraktekkan di sini. Stick baru nih. Wow. Ini stick. Wow. Limited nih, P3 limited ya? Iya. Barunya berapa nih, Bang? Barunya nggak tahu, ini keluaran tahun 2010. Oh, jadi nggak ada lagi barunya nih? Udah nggak ada, limited. Wih, keren ini. Limited 10 anniversary, ulang tahun ke-10 dia. Kalau di sini tulisannya 85 dari 500. Oh, ini artinya Ini nomor 85. nomor 85 hanya ada 500 di betul. dunia. Oke, Bang, temenin Bang buat konten, Bang. Ayo. Jadi biar ngerti nih, teman-teman. Nah, jadi kan di video ini kita akan membahas tentang rutinitas sebelum menembak. Jadi sebelumnya kan pemain dunia itu kan rata-rata kalau main dia sebelum menghabiskan bola biasanya dia memikirkan bisa dibilang strategi, Bang. Strategi, dan strategi ini sudah menjadi rutinitas pemain untuk menghasilkan run out. Nah, sekarang di posisi ini, jadi ini bermain bola 8, anggap saja pemain habis break dan memasukkan bola strip dan solid. Jadi strip di sini maksudnya adalah bola besar nih, bola strip. Kalau solid bola-bola kecil. Bola kecil mana nih? Nah, bola kecil. Oke, sekalian Bang Anwar belajar. Jadi ini anggap aja kita habis break dan memasukkan bola besar dan kecil. Jadi untuk peraturan bola 8 ini, kalau masuk dua-duanya, kita masih milih open table. Terserah mau milih bola kecil atau bola yang besar. Nah, anggap saja bola putihnya seperti ini. Sekarang rutinitas sebelum menembak. Yang pertama yang harus kita pikirkan gini, Bang. Bola mana dulu nih yang mau kita tembak? Dengan posisi seperti ini. Apakah solid atau strip? Solid. Solid, berarti bola? Bola kecil. Bola kecil. Kalau posisi seperti ini kayaknya bola 1 ya? Posisi seperti ini. Iya. Bola 1. Bola 1, oke. Dah? Udah gocek? Udah sampai nih kayaknya. Udah sampai? Enggak, kopinya udah sampai. Oke, di-cut dulu. Lagi pesen kopi. Lagi pesen kopi dulu. Dari GoFood. Iya. Jadi ini menu wajib latihan nih. Menu wajib latihan kopi. Belum, nanti Bang. Jadi ini biar menjadi kebiasaan. Jadi sebelum kita anggap saja bermain bola 8 ataupun bola 9, jadi kita harus tahu dulu rutinitasnya. Nah, setelah Bang Anwar ini memilih bola solid,
sekarang tentukan bagaimana pola round out-nya. Pola menghabiskan bolanya, apa saja yang setelah bola satu ditembak, bola berapa lagi yang mau ditembak. Bola satu ke Ya anggap saja kita bola udah dua. dapet lah, udah dapet kan. bola satu ke bola dua, Ah. bola dua ke bola pokoknya 5. 5 ke 4, Oke, tapi 4 ke 3, 3 ke 8. oke. Nah, setelah kita menemukan pola round out-nya, sekarang kita lihat apa saja area-area yang bahaya. Bahaya. Bahayanya di mana? Bahaya 3 ke 8. 3 ke 8. Oke, udah ditentukan area berbahaya. Ada 7 ya, 7. Iya, ada 7. Makanya kita harus lewat dari, tapi kalau aku ya, mending dari 1 dia ke 5. Ya. Ke 5 baru kedua, kedua baru ke 7. Oke. Kita kan cari apa run out yang paling simple. Nah, setelah kita menemukan area berbahaya, sekarang kita tentukan bola solid apa yang terakhir. Enak sih bola solid sebenarnya, bukan 3. Ini kan bola 8-nya terakhir nih. Iya. Bola 3 terakhir. Nah, jadi kita tentukan nih bola mana yang mau ditembak. 3. Oke. Bisa nyetel ke sini. Oke. Nah, tadi kan udah saya jelaskan bola pertama apa dulu, terus jika kita memilih bola solid, apa pola run out-nya, kemudian apa saja area berbahaya, kemudian bola solid apa yang terakhir sebelum bola 8. Sekarang setelah kita memilih bola 1 solid, kita juga harus tentukan kecepatan dan putaran apa yang harus kita gunakan. Jalur apa yang akan diambil cue ball setelah kita menyelesaikan analisis ini. Nih Bang, anggap saja Bang Anwar mau nembak bola 1 kan? Kalau udah dapet, sekarang tinggal bentuk stance di sejajar sama garis bidik bola 1 Bang. 1 follow. Video. Enaknya ini, 1. kalau lebih simpelnya bawah. Ini. Iya, Ya, stop ball bisa. nanti. Stop ball, medium ke area sini. Ya, nah jadi poin penting ada juga nih. Kita harus mempercayai rencana permainan dan bakat kita. Karena kalau kita kurang percaya pada kemampuan, dapat mengakibatkan rencana kita menjadi rusak. Itu Bang. Ya. Ini dipukul ya? Ya, Dipukul. tapi nanti Bang, Oh, belum. masih banyak. Sebenarnya tadi Ini masih, rutinitas sebelum ini nih ya? ya, Masih rutinitas ya? masih rutinitas. Jadi kan tadi masih poin-poin dasarnya. Nah, nanti setelah kita memasukkan bola 1, anggap saja nih. Ya. Anggap saja nih kita masukkan. Masukin Bang, bola 1-nya Bang. Oke. Nah, itu kelewatan tuh. Tapi seharusnya, betul. Tapi seharusnya di sini nih. Tarik. Seharusnya Stick di baru, sini. stick baru. Oh, stick baru. Nih ya. Jadi kalau udah menembak bola 1, kita kan mau nembak bola 5 nih. Ya. Nah, sekarang kita tentukan sudut apa yang tepat untuk mendapatkan ke bola 2. Tadi kan rutinitasnya kan setelah 5 ke 2 kan. Ya. Jadi sudut apa yang dibutuhkan saat kita menembak bola 2. Jadi kita harus lihat dulu nih dari sini nih. Nih. Sudutnya. Dari sini Bang, lihat nih Bang. Dari mana? Dari sini? Ya. Nah, kita tentukan bola putihnya mau di sebelum garis masuk atau sudah garis masuk. Maunya enaknya sih pas garis masuk. Nah, atau sebelum. Nah, itu yang paling benar. Karena Jadi kan mau rencananya nyetel betul. kan? Betul. Buat ngambil 1, 3. Ya. Nah, jadi sudah kita tentukan garis bola putih berada di bawah garis pocket bola masuk. Nah, tembakan apa yang kita akan butuhkan saat kita menembak bola 5? Jadi, apakah kita mau draw atau mau follow yang bagusnya?
Jadi setelah, bentar, sekarang kita tentukan dulu bang, mau nembak apa nih? Titiknya titik follow kah, draw shoot kah? Titik center nih. Center ya. Nah, kecepatannya juga harus tentuin. Center nih. Nah, Center. soft. Oke, bentar bang. Bentar. Center soft. Oke, jadi Bang Anwar tadi mau menembak bola center soft dengan harapan cue ball-nya berada di bawah garis tembak bola 2. Jadi cue ball-nya berharap di sini. Nah, jadi bidikan kemana nih? Nah, setelah kita temukan, kita bentuk garis stance, kita bentuk stance sejajar sama garis tembak. Bentuk stance. Oke, nah, bentar bang. Nah, jadi kalau posisi begini teman-teman ragu untuk menembak, mending kita berdiri kembali dan memastikan kita harus fokus. Rutinitas sebelum tembakan, pemain hanya berfungsi jika pemain mempercayai kemampuannya untuk menjalankan rencana permainan. Jadi kalau ragu, mending kita berdiri aja. Tembak bang. Kelewatan. Oke, nggak apa-apa. Tapi kan, nah ini bagusnya kalau udah dapat tembakan yang salah, mending nanti kita ulang pas latihan sendiri. Jadi ini adalah gambaran aja. Jadi ini adalah gambaran untuk teman-teman bisa mengasah kemampuan rutinitas sebelum menembak. Ini salahnya kayaknya sama sticknya. Masih stick baru. Tadi setelah kita belajar rutinitas tembakan sebelum menembak bola 8, sekarang kita belajar tentang bola 9. Jadi anggap aja kita udah break nih. Udah break dan posisi cue ball kebetulan berada di posisi seperti ini. Nih ya. Nah, sekarang biasanya pemain profesional mempelajari tata letak ini, mereka akan melihat dulu di mana posisi terbaik pada bola ke-6. Biasanya nih. Jadi biasa kalau teman-teman nonton YouTube biasanya pemain profesional memikirnya dari belakang. Minimal 3 bola dulu. Kita lihat dulu bang, bola 6-nya di mana posisi terbaik. Bola 6 posisi terbaik untuk pemasukan. Ya, tapi harus di ini juga, lihat juga bola 5-nya, bola 4. Masukkan bola 6 Dengan posisi cue ball seperti ini nih. Langsung aja ya. Masuknya? Ya. Betul. Bener tuh. Jadi dengan harapan cue ball-nya di mana? Cue ball-nya di sini, putihnya. Tapi harus diperhatikan dulu tujuhnya. Tujuhnya juga diperhatikan setelah bola 6. Di mana putihnya bagusnya? Di sini. Berarti kita ambil sudut yang sedikit besar ya. Tahan bang, tahan. Nah, jadi saya ulangi lagi. Kalau cue ball-nya di sini nih. Jadi ini garis masuk, dia sudutnya besar. Kalau ke sini dia sudutnya kecil, kalau cue ball ke sini. Jadi kalau posisi di sini untuk menembak bola 6 dan setel bola 7 lebih enak. Ya. Nah, setelah udah dapet kita pikir mundur lagi, Bang. Bola cue ball di situ. Sekarang bola 5-nya di mana posisi terbaiknya? Di sini. Betul. Jadi sebelum garis masuk ya. Ya. Lebih enak. Biar arahnya ke sana. Jadi pas. Nah, jadi setelah kita memvisualisasikan jalur dari area posisi ke bola 4, jalur inilah yang akan memberitahu kita putaran apa yang harus kita gunakan pada cue ball. Dan jika kita bisa memasukkan bola 4 dengan putaran rendah atau low action, kita akan mendapatkan posisi di bola ke-5. Nah, sebelum melepaskan tembakan, kita harus mengayunkan stick dulu beberapa kali nih Bang di atas. Jadi harus dibiasakan kecepatan apa yang dibutuhkan. Kalau
Jadi sesuai kecepatan yang dibutuhkan saat nembak. Kalau kita pelan, ayunnya pelan aja. Oh, oke. Kalau kita mau speednya cepet, ayunnya cepet. Jadi sesuaikan dari atas. Jadi udah Ya, sering kita lihat kan kalau di YouTube kan, kalau pemain dunia kan dia pasti gitu. Nah, biasanya juga nih, ini sebenarnya hal sepele tapi sangat penting juga. Biasakan bridge itu dibentuk pas di udara. Nah, udah pas di udara, kemudian kita turun perlahan ke meja. Semakin sedikit hal yang harus kita pikirkan saat berada di atas meja, ini akan semakin baik. Jadi kalau udah nunduk itu ketentuannya udah nembak aja. Bahkan beberapa pemain akan terus memvisualisasikan jalur cue ball ke area posisi pada saat turun di atas meja. Tembak. Nah, jadi biasain dulu center low speed. low spin, pakai low spin. Dengan harapan cue ball di sini nih. Nah, jadi ini sebenarnya faktor latihan aja. Ini kan saya menjelaskan berdasarkan rutinitas yang biasa pemain dunia lakukan. Kebetulan juga ini pertemuan keberapa sih? Baru pertemuan ke-9 ya? Nah, jadi kebetulan kita ada kelas sama Bang Anwar, ini merupakan pertemuan ke-9 dan kebetulan ini materi belum masuk memang. Belum materi ini kita coba. Oke. Nah, sekarang kita memasuki contoh ketiga ya. Jadi anggap saja cue ball berada di posisi seperti ini untuk bola 3, kemudian setel bola keempat, nih, dan setel bola kelima. Nah, sekarang rutinitasnya kita tentukan dulu cue ball harus berada di mana untuk bola kelima. Dengan posisi seperti ini, jadi yang harus kita pikirkan bukan bola empatnya, yaitu bola kelimanya. Kita lihat dulu garis bola 4, garis bola 5. Kita lihat bola 5-nya dulu, Bang. Iya. Bagusnya di mana bola 5-nya? Ya. Ya. Ya, jangan diangkat, Bang. Oh, jangan. Nih. Oh iya. Nih, Oh, 3 ya. pakai ini ya, bola 1. Bentar. Nih. Nih, pakai bola putih nih anggap saya. Enggak, sini. Nah, jadi dengan posisi seperti ini kita harus memikirkan dari bola 5 dulu. Nah, jadi cue ball-nya sebelum garis masuk ya, Bang ya? Ya. Sebelum garis masuk, dengan harapan Sini. Stop ball betul, sini. betul. Nah, ini kalau niatnya udah bener nih. Niatnya udah doang bener. masih salah. Sekarang tarik ya. Tadi udah bener, eksekusinya yang salah. Nih. Nah, sekarang kita harus tentukan sudut seperti apa yang kita butuhkan pada bola 4 untuk mendapatkan posisi ke bola 5 yang kesini tadi kan. Sini. Nah, Sini. Stop ball. nah betul. Bentar. Tahan. Di mana tadi, Bang? Sini. Nah, betul. Sebelum juga sebelum garis masuk. Nah, udah dapat nih ya. Udah dapat ya di situ ya. Nah, sekarang kita tentukan juga nah, ada telepon pula. Bentar. Nah, sekarang kita tentukan juga jalur cue ball apa yang kita gunakan dari bola ketiga untuk mendapatkan hasil ke area posisi yang ditentukan pada bola 4 tadi. Ya, betul. Udah ya. Ini juga bridge-nya harus ditentukan juga, Bang. Apakah pakai open bridge atau close bridge. Jadi setiap posisi bola itu bridge-nya beda-beda. Bentar. Nah, udah dapat posisi bridge. Sekarang kecepatan apa yang kita butuhkan untuk menembak bola 3 ini. Dan di mana garis tembak pada bola 3. Sekarang kita tentukan juga garis tembaknya di mana. Ini kan garis tembaknya kan? Nah, setelah kita temukan, kita harus juga tentukan kecepatan apa, titik mana. Ya, tapi sebenarnya benar. Jadi memang
kalau misalkan ini nggak sesuai dengan harapan di sini, itu hanya faktor latihan aja. Jadi kalau niatnya benar nih, setelah nembak bola 3, tempat di sini, jadi 4 ke 5-nya biar enak ke sini kan. Setelah cue ball di sini, untuk akselerasi ke bola 6-nya juga lebih mudah. Nah, sekarang kita akan ke contoh berikutnya. Nah, sekarang contoh terakhir nih. Jadi dengan posisi seperti ini, cue ball berada di bola 3 dan ingin setel ke bola 4 dengan harapan bola 4 ini akan mudah ditembak untuk setel bola kelima. Nih. Jadi ini sebenarnya lebih ke apa ya? Kebiasaan kesalahan yang sering pemain-pemain lakukan. Jadi ini kan kita lihat bola 5-nya kan di sini. Ya. Enggak. Dengan harapan masuknya sini kan. Ya. Jadi setelah nembak bola 3, bola putihnya harus berada di sebelum garis masuk di sini. Jadi mau ke setel 5-nya lebih enak kan. Ya. Nah, jadi kesalahan pemain itu terkadang mereka udah nunduk, dia tanpa mikir dia langsung nembak. Nah, ini biasa membuat kesalahan cue ball-nya terkadang berada di sini. Nih. Terkadang jauh ke sini. Nah, makanya kita harus membiasakan untuk berhenti sejenak, kita pikirkan rute-rute bolanya. Jadi setelah bola 3 kita kemana, mau ke sini, jadi tembakan apa yang diperlukan. Setelah nembak bola 4, mau ke 5. Nah, jadi kita harus membuang kebiasaan buruk tanpa jeda. Jadi biasanya pemain kebiasaan menembak tanpa jeda, tanpa harus memikirkan yang lain. Tapi itu aja sih. Jadi saya harap teman-teman harus merubah kebiasaan yang sebelumnya bermain asal-asalan. Tapi yang jelas ini konsekuensinya setelah teman-teman semua memahami kecepatan, stroke kita udah konsisten, latihan yang rutin. Karena kalau kita nggak cukup latihan, ini bukan materi untuk dasar, ini bukan udah dasar lagi. Ini udah latihan untuk ke tahap yang lebih serius lagi. Selesai sih, Bang? Oke. Ngopi kita. Itu ngopi. Udah ngopi, udah habis tengah. Ini di bawah center dikit. Nice, udah tahu ya. Speed medium. Salah tuh. Seharusnya Kepek gitu ya? kepek, seharusnya di sini. Emang bola ini suka kepek? Enggak, itu karena stick baru sih. Masa? Tipnya udah 2 bulan ya ini? Iya serius. Tip baru ini udah 2 bulan. Oke, sekarang kita mau lanjut latihan sama Bang Anwar. Cukup sekian, salam biliar tanpa judi.